termuda saat ini yang berada di tempat kami namanya Iko. Dia berusia 1,5 tahun. Kami dapatkan Iko itu di bulan November di tahun 2022. Saat ini Iko berada di Gunung Seri. Ikatan bayi orangutan dengan ibu asuh sangat dekat. Bayi orangutan yang datang ke tempat kami adalah orangutan yatim piatu, di mana mereka masih membutuhkan kasih sayang dari induknya, sehingga ibu asuh merawat orangutan seperti anaknya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, interaksi antara orangutan tersebut dengan ibu asuhnya akan kami kurangi untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Perlu diingat bahwa tujuan kami di pusat rehabilitasi ini adalah untuk membangun atau membentuk orangutan menjadi mandiri. Semua orangutan yang ada di pusat rehabilitasi ini sedang menjalani proses rehabilitasi agar mereka memiliki keahlian seperti orangutan liar. Apabila kita menggunakan orangutan betina menjadi ibu asuhnya, mereka tidak memiliki kemampuan itu dan mereka tidak memiliki pengalaman untuk mengasuh bayi-bayi orangutan. Popok kami gunakan hanya untuk bayi orangutan. Alasannya adalah seperti untuk kebersihan dan juga mencegah penularan penyakit dari feses ataupun dari urinnya mereka. Kekuatan orangutan hampir menyamai 7-8 kali kekuatan manusia dewasa. Kita bisa lihat orangutan bergelantungan hanya dengan satu tangan ketika dia berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Orangutan juga bisa berbahaya karena setiap hewan itu memiliki insting alaminya. Insting alami itu bisa keluar ketika mereka merasa terancam. Begitupun halnya dengan orangutan. Orangutan akan bisa menyerang kepada kita apabila dia merasa terancam dari keberadaan kita. Ya benar, sebelum tahun 2012 jumlah orangutan yang ada di kami sekitar 600-an. Itu dikarenakan kami tidak memiliki lokasi pelepas liaran. Namun setelah tahun 2012 kami mendapatkan izin untuk areal yang akan digunakan untuk pelepas liaran orangutan di hutan lindung Bukit Batikap. Kami setiap tahun sejak kami mendapatkan lokasi tersebut, kami melakukan proses pelepas liaran di lokasi sana. Ditambah lagi di tahun 2016 kami mendapatkan lokasi rilis baru, yaitu di Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka. Kami pun secara aktif setiap tahunnya melakukan pelepas liaran di sana. Dan yang kedua, di 5 tahun ini orangutan yang masuk ke pusat rehabilitasi itu berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang menjadi penyebab kenapa ada penurunan angka yang sangat signifikan di awal tahun 2000 dan juga sampai saat ini. Beni saat ini berada di Pulau Pelepas Liaran, yaitu di Pulau Salat. Beni kami pindahkan ke pulau itu bulan November di tahun 2021. Semua orangutan yang akan kami lepas liarkan itu berasal dari Pulau Pelepas Liaran. Pulau Pelepas Liaran merupakan tahap terakhir dari pembelajaran orangutan. Setiap hari tim kami akan melakukan pemantauan orangutan secara rutin, terutama terkait dengan perilaku mereka. Dari informasi itulah yang akan menjadi dasar kami nanti memilih mana orangutan yang sudah siap dan mana orangutan yang belum siap. Mereka pun harus sehat, terutama tuberkulosis dan juga hepatitis manusia. Setelah orangutan dilepas liarkan, tim monitoring kami akan melakukan pemantauan secara intensif dengan cara nest to nest, found to nest, ataupun lost to nest. Dalam periode tersebut, kemungkinan orangutan akan menyebar untuk mencari homernya sendiri, sehingga pemantauan dilanjutkan setiap 3 hari sekali. Di periode kedua, antara 2 bulan sampai 12 bulan, pemantauan akan dilakukan 3 hari sekali setiap bulannya. Di periode 12 bulan sampai 24 bulan, pemantauan dilakukan 3 hari sekali setiap 2 bulan. Saat ini kami masih membutuhkan beberapa fasilitas untuk menunjang penyelamatan orangutan dan juga proses rehabilitasi. Untuk penyelamatan orangutan, kami memerlukan kendaraan
karena yang saat ini kami gunakan itu tidak mampu untuk menjangkau lokasi yang ekstrim. Fasilitas medis dan juga kandang-kandang kami kondisinya tidak semuanya baik. Ada beberapa blok kandang yang memang sudah tidak kami gunakan karena kalau digunakan itu bisa membahayakan buat orang utan itu sendiri. Di pulau kami pun memerlukan pagar listrik agar orang utan yang ada di pulau tidak menyeberang ke tempat yang lain. Untuk membantu kami, Anda bisa melakukan donasi, adopsi orang utan, dan juga kampanye untuk menyebarluaskan tentang pentingnya konservasi orang utan dan habitatnya. Harapan kami, semua orang utan yang ada di pusat rehabilitasi, baik itu yang potensi untuk dilepasliarkan atau yang tidak dilepasliarkan, mereka tidak berada di dalam kandang. Mimpi kami bahwa mereka semuanya berada di hutan.